Kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal pertemuan ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi kecil melalui sebuah cerita sebelum saya memasuki inti-inti dari Quran surat Al-An'am, lanjutan dari kajian kita yang sebelumnya. Ada seorang mahasiswa, mungkin mahasiswa psikologi ya, dia ingin tahu penyebab dari seseorang mengalami suatu gangguan kejiwaan. Ya tentu saja dia melakukan penelitiannya di rumah sakit jiwa. Dia dipandu oleh seorang dokter di rumah sakit itu. Yang pertama dikunjungi adalah seorang pasien yang saat itu sedang main ayun-ayunan. Ya namanya juga orang yang sedang terkena gangguan sakit jiwa ya. Sambil main ayun-ayunan, dia memanggil-manggil nama seseorang. Ya sebut saja, mohon maaf kalau nama ini mungkin sama dengan yang mendengarkan ceramah saya. Ini karena susah cari namanya. Sebut saja namanya Dina. Ada nama Dina di sini? Nggak ada ya. Jadi dia sedang memanggil-manggil Dina. Terus dia sambil main ayun-ayunan itu, dia memanggil-manggil Dina. Mahasiswa ini kan tidak tahu. Kemudian tanya sama dokter yang memandu dia, "Dokter, kenapa dia memanggil-manggil Dina?" Kata dokter, "Kalau kamu tahu, ini adalah orang yang cintanya ditolak sama Dina." Kemudian dia jalan ke tempat lain. Ternyata di kamar lain ada lagi pasien yang sedang membentur-bentur kepalanya ke dinding. Tapi sama, dia juga memanggil-manggil nama seseorang. Dan nama yang dipanggilnya ternyata Dina juga. Mahasiswa ini kemudian bertanya pada dokter karena terheran-heran. Kok Dina lagi gitu. Kemudian dia tanya sama dokter, "Dokter, kenapa dia kok membentur-bentur kepalanya? Dan dia juga memanggil-manggil Dina." Kata dokter, "Oh, kalau orang ini justru orang yang cintanya diterima sama Dina. Bahkan dia menikah dengan Dina." Ini cerita yang sederhana supaya mudah saja memberikan ilustrasi. Ternyata orang yang ditolak cintanya sama Dina sakit. Nah, yang diterima juga cintanya sama Dina sakit juga. Mungkin kalau kita mau jujur, secara lahiriah pasti kita akan menyalahkan Dina, ya kan? Tapi kesalahan terbesar itu sebetulnya terletak pada dua orang ini. Ini sebetulnya hanya cerita kecil yang menggambarkan kehidupan yang umum dalam kehidupan kita. Orang yang cintanya ditolak sama Dina, tentu saja kan dia tidak berharap kalau cintanya ditolak. Ternyata penolakan dia terhadap kenyataan hidup itu membuat dia menjadi sakit. Nah, orang yang cintanya diterima sama Dina, bahkan menikah lama dengan Dina, juga sakit juga. Karena barangkali dia terlalu melekat kepada Dina. Ekspektasinya terlalu tinggi barangkali. Harapan-harapannya terlalu besar. Ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari Dina. Ini gambaran tentang kehidupan sebetulnya. Gambaran tentang kepasrahan kita. Ada satu cerita lagi. Ini cerita tentang Martin Luther King.
Kita tahu kan dalam sejarah. Ada satu kebiasaan baik dari Martin Luther King. Kalau beliau itu mau tidur, mungkin kebiasaan ini tidak pernah kita lakukan. Kalau beliau mau tidur itu, beliau selalu menyerahkan semua, rumahnya, mobilnya, bahkan gereja yang ada di sekitarnya, itu selalu diserahkan kepada Tuhan. Jadi Martin Luther King kira-kira kata-katanya seperti ini. Tuhan, apakah rumah ini milikku atau milikmu? Apakah mobil ini milikku atau milikmu? Apakah gereja yang di sampingku itu milikku atau milikmu? Ya tentu saja dengan kesadaran penuh kita akan menjawab, ya itu adalah miliknya Tuhan. Lalu kalau ini adalah milikmu, maka aku serahkan kepadamu karena aku mau istirahat. Kelihatannya berlebihan ya, mau tidur saja perlu bicara seperti itu. Tapi menurut saya ini adalah gambaran dari kedewasaan jiwa, gambaran dari orang yang sudah tercerahkan. Lalu dia menyerahkan semua yang ada di sekitarnya itu kepada Tuhan. Dititipkan kepada Tuhan karena dia merasa dirinya begitu lemah. Ketika sedang tidur, dia kan tidak bisa menjaga lagi semua yang dititipkan Tuhan padanya, lalu dikembalikan dulu kepada Tuhan. Nah, sebetulnya ini adalah merupakan suatu refleksi sebetulnya dari tingkat penyerahan diri seseorang kepada Tuhan. Barangkali ini juga sering kita ucapkan ya di dalam sholat kita. Kita akan sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan gitu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, ya kan? Aku serahkan semuanya kepada Tuhan Rabbul Alamin. Ya, Rabb itu adalah sang keberadaan, sang pemelihara semesta ini. Cuman barangkali ucapan-ucapan kita yang sering diucapkan dalam sholat ini, bobotnya barangkali yang perlu diperhatikan. Bobot ucapannya, kualitas ucapannya, mutu dari ucapannya. Barangkali semua kita setiap sholat pasti membaca itu, cuman satu dengan yang lain bobotnya berbeda, tergantung tingkat kesadaran seseorang ketika sedang mengucapkan itu. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah bisa mengucapkan dengan bobot yang cukup tinggi ya. Kualitas dari ucapan kita bermutu sehingga berdampak pada kehidupan kita, bukan sekedar ucapan. Kita mengatakan hidupku aku serahkan kepada Tuhan. Kata-kata itu begitu sederhana ya. Hidup itu kan sebetulnya banyak sekali variabelnya. Apa betul hidup kita sudah seutuhnya diserahkan kepada Tuhan dengan segala permasalahannya? Kalau semua sudah diserahkan pada Tuhan, tidak ada lagi cerita yang tadi di permukaan tadi, di permulaan tadi. Cerita tentang orang yang ditolak cintanya sama Dina, cerita tentang orang yang kemudian diterima cintanya sama Dina, toh dua-duanya akhirnya menjadi sakit. Ya kan? Kita menghindari sesuatu yang tidak kita ingin, itu suatu penderitaan. Tapi begitu kita pun mencintai, melekat pada apa yang sudah kita miliki dan mendapatkan yang kita ingin, ternyata juga itu suatu penderitaan. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penderitaan itu adalah menyerahkan semuanya kepada Dia, Sang Pemilik segalanya. Nah, inilah yang diajarkan Allah di Quran surat Al-An'am. Silahkan membuka Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6. Kita akan membaca banyak ayat hari ini, tetapi sebagai permulaan mari kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 162. Surat yang ke-6 ayat 162. Baik, saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi, tujuan saya membahas ini agar ketika kita membacakan ini dalam sholat memiliki bobot, ada mutu, ada suatu kesadaran. Dan ayat ini perlu dielaborasi lebih dalam. Barangkali kita akan memulai dengan suatu evaluasi pada diri kita. Apakah betul hidupku, sholatku, ibadahku, matiku itu sudah semata-mata untuk Rabbul Alamin? Cara mengujinya sebetulnya sangat mudah. Kalau hidup kita untuk Allah, berarti apapun yang kita lakukan dalam hidup ya jelas untuk Allah. Kalau semua yang dilakukan dalam hidup untuk Allah, ciri orang yang di dalam kehidupannya itu apa-apa yang dia lakukan untuk Allah, pasti dia tidak akan pernah mengalami suatu kekecewaan di dalam kehidupannya. Contoh, ketika kita melakukan kebaikan pada seseorang, dan kita melakukan kebaikan pada orang itu semata-mata karena Allah, untuk Allah, dan bukan untuk orang itu, berarti kita tidak berharap apapun dari orang itu untuk melakukan sesuatu membalas kebaikan yang kita lakukan, karena ini semata-mata untuk Allah. Orang itu mau baik pada kita, orang itu mau jahat sama kita, orang itu mau cuek sama pemberian kita, orang itu memberi perhatian pada pemberian kita, orang itu tidak memberi perhatian pada pemberian kita, kita tidak akan pernah menghiraukan sikap orang itu. Ketika kita menolong seseorang, ketika kita menolong seseorang itu karena Allah, dan kita sadar bahwa sebetulnya tangan kita, kaki kita, tubuh kita semata-mata sedang digunakan Allah sebagai alatnya Allah, kita tidak akan berharap apapun dari orang yang kita tolong. Evaluasinya bagi kita sekarang, apakah kita sudah mencapai kondisi itu? Ketika kita masih sering terpengaruh dengan apa kata orang, apa yang dilakukan orang, apa tindakan orang, bagaimana perangai orang, ketika kita melakukan interaksi pada orang itu, berarti interaksi kita itu belum karena Allah. Masih karena orang, masih karena situasi yang di luar diri kita. Berarti ucapan kita yang sangat sederhana tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, baru di permukaan, baru di lisan kita, belum masuk pada kesadaran kita, belum masuk pada jiwa kita. Pertanyaan yang paling dasar adalah, kenapa ucapan-ucapan ini kok tidak berbobot? Kenapa tidak bermutu? Ini harus kita telusuri di ayat-ayat yang sebelumnya di Quran surat Al-An'am ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan jawabannya. Mengapa ucapan kita yang sederhana tadi di dalam sholat kok tidak memberikan dampak pada diri kita? Tidak memberikan impact pada kehidupan kita. Tidak ada dampak ya pada perilaku kita, pada sikap hidup kita. Ini perlu kita telusuri lebih dalam lagi.